Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, harta yang berlimpah tak selalu bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi pemiliknya. Berbagai pikiran tegang pun akan sering memburu, memeras keringat untuk mendapatkannya, dan kekhawatiran akan lenyapnya harta dalam genggaman akan senantiasa menghantui pikiran. Dan ujung dari siksa itu berupa penyesalan sangat mendalam di saat perpisahan antara diri dengan harta itu benar-benar terjadi. Mungkin lenyap oleh bencana atau lantaran ajal yang memisahkan kita dengan harta tersebut. Dan pintu terakhir ini hanya tinggal menunggu waktu. Tak satu pun manusia yang akan mampu mengelak darinya. Kaya dan miskin adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disikapi dengan bijak menurut kacamata Islam. Serta ketahuilah bahwasanya kemiskinan dan kekayaan hanyalah sebatas sebagai ujian. Kaya atau miskin bukan urusan kemuliaan atau terhinanya seseorang. Kekayaan bisa saja berarti siksaan, sedangkan kemiskinan bisa saja itu jadi karunia. Keduanya tak lebih dari sebagai ujian. Mana yang mulia atau mana yang hina tergantung bagaimana masing-masing di antara kita menyikapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-17. Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala menguji hambanya dengan memberikan kenikmatan dan melimpahkan rezeki atasnya, dan Allah juga menguji manusia dengan sempitnya rezeki. Keduanya adalah ujian dan cobaan. Kemudian Allah menyanggah atas anggapan orang bahwa terbukanya pintu rezeki dan melimpahnya harta adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memuliakannya, dan sempitnya rezeki pertanda Allah menghinakannya. Namun ketahuilah bahwasanya Allah menyanggah anggapan itu dengan ucapan sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat 17. Maka yakinlah bahwa anggapan orang-orang itu tidaklah benar. Terkadang Allah menyiksa dengan nikmatnya dan memberikan nikmat dengan cobaannya. Oleh karena itu, anggapan orang yang mengatakan apabila seseorang diberi kekayaan harta yang melimpah, pasti hal itu pertanda Allah memberikan kebaikan kepada dirinya adalah tidak benar.
Sebab kekayaan itu sendiri merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lulus atau tidaknya seseorang akan terlihat sejauh mana ia mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyakkah orang yang celaka karena diuji dengan kekayaan? Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita disuruh untuk memilih dua pilihan, yaitu pilihan kaya atau miskin, tentu kita akan memilih menjadi kaya daripada menjadi orang miskin. Hal ini sangatlah wajar dan masuk akal. Bahkan mungkin tidak ada orang yang mau dirinya menjadi orang miskin, karena sebaliknya, dengan kekayaan uang yang melimpah, kita bisa memperoleh segala yang kita butuhkan dan menikmati fasilitas yang barangkali orang lain tidak mampu menikmatinya. Inilah jawaban praktis yang umumnya dilontarkan oleh mayoritas orang. Namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahatauannya akan hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh hamba-hambanya. Ternyata kaya dan miskin mutlak harus ada. Apa jadinya jika dunia ini hanya dipenuhi oleh orang kaya saja, atau sebaliknya? Jelas roda kehidupan tidak akan berputar dengan baik. Kalaupun mereka mampu merasakan manisnya hasil jerih payah yang diupayakannya, toh tak akan bertahan lama, karena muara harta di tangan pemburu dunia dan lalai dari agamanya tak akan jauh dari kesenangan berbau maksiat, dan pasti kesenangan itu akan berbuntut penderitaan di dunia, kesengsaraan di akhirat, kecuali siapa saja yang mau bertaubat. Semua alasan di atas menjadikan kita tidak kesulitan memahami maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 55. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.